Sini ki baji-baji. Bagi mereka yang terbiasa pakai sarung aman. Begini caranya. Ini kasih di belakang. Suruh. Toh? Tapi buka semua mini Pak. Buka. Tapi jantung ki depan teman tak. Dalam kamar mandi. Atau di kamar teman tak di sana kita membelakang. Jantung kita di depan nah bos. Toh? Jadi caranya tolong lihat baik-baik yang laki-laki. Ini kaki kita kasih begini. Baru kasih begini. Selesai. Mak bida. Baru buka celana dalam. Buka baju. Semua. Ini saja dipakai. Kalau ragu-ragu kita guru ki, ambil selipi. Rim. Ikat pinggang. Nggak ada ku bawa. Cari tali rapia. Boleh. Sikat. Kenapa? Karena kalau jatuh ini. Allah karim. Viral satu Indonesia bos. Kalau dulu tidak ada namanya kamera. Handphone. Ini tiba-tiba jatuh. Nah ayo singko tawamu. Hai guys. Jatuh irangnya guys. Wah kacini kang asing ini. Itu makanya diikat. Kiko nanti ya. Baru kurekam ini guys. Datang di update status guys. Mulai sekarang itu. Nagoda maki terus setan. Prinsipnya. Kalau ndak bisa kau nak kasih rugi. Jangan sampai untung. Misalnya umroh nilaimu 10. Bagaimana itu setan. Kalau tidak bisa kau dapat 0. Yang penting jangan dapat 10. Kalau bisa kau dapat 7. Jangan dapat 7. Dapat 6 mo. Kalau bisa dapat 5 mo. Itu setan. Makanya perhatikan baik-baik apa yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini. Nah ibu bapak saudara-saudara, direkam kah ini Dam? Belum pi? Direkam? Oh, enggak tahu bilang-bilang ke bos. Ini yang nomor apa? Ya bapak ibu yang saya muliakan, ya saya tidak sebut satu-satu karena di samping saya tidak tahu nama tak semua. Kalau saya sebut satu-satu, maaf saya ingat namanya, bukan ceramah. Ada Pak Aci, bosnya Heral, temannya juga Idam. Ada juga di sampingnya, bosnya Kendari, bos di Salai. Rakyat Sultra. Ada dari DPR Sengkang. Ya kita semua. Jago semua ki, insya Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kali ini kita akan cerita sedikit sebelumnya kita bicara tips dulu, tips umroh. Artinya apa? Yang saya sampaikan ini, yang pertama belum soal ibadah, terakhir pi ibadah. Ibadah jangan makin cemas. Ada orang mau pergi umroh, menghafal nih. Bu, nak baca itu buku manasi. Nak hafal. Umroh haji bukan menghafal. Umroh haji ibadah fisik. Biar tidak ada kita baca, sah. Jadi jangan makin cemas soal bacaannya. Tanam makin saja. Niatnya saja luruskan. Ibu-ibu tawaf, tidak ada kita baca, asah. Bahkan tawaf itu mau saja kita hafal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sah. Daripada kita baca buku. Nah senggol ki orang, mana mi lagi lambuat ini nih, mana mi halaman ini lanjutannya. Nah katawai ki malaikat. Itu mau saja kita baca. Saya kalau pergi umroh 3 modal tak cukup nih. 1 Al-Fatihah. Tak lewat-lewat maki kalau tidak tahu ki Al-Fatihah. Berhenti maki orang Islam. Maka deki gaja iya sang Al-Fatihah Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya rong kayak walak daling. Oh apalah. Nah, itu walak daling itu Al-Fatihah. 1. Yang kedua. Doa sapu jagat. Tak lewat-lewat ki kalau ndak ki hafal di doa sapu jagat. Apa yang ada yang hafal doa sapu jagat? Idi. Teseng doa sapu jagat. Agak kira-kira. Doa sapu jagat. Nggak tahu judulnya, padahal begitu saya baca, dia bilang, oh itu mi 2. 3, salawat.
Iya telu tapala amam maki. Ini mau 3. Al-Fatihah itu mi intisari Al-Quran. Ada semua mi di situ. Doa, tidak ada mi kala ini doa 2. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Salamat ki kolinoe, salamat ki kuahirae. Menjadi anggota DPR selamat, tidak ditangkap, itu mi fid dunya hasanah. Badagang ki tidak rugi, fid dunya hasanah. 3 istri tidak ketahuan, fid dunya hasanah. Iya toh. 1 istri marah, 2 istri marah, 3 istri marah. Beda marahnya, sama marahnya, beda cita rasanya. Nah bilang Pak Guru salah si Ustaz ya. Itu fid dunya hasanah. Dagang kinda rugi fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, tidak masuk neraka. Itu mi hasanah. Itu mah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Duduk lagi lihat Ka'bah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duduk menunggu kiamat. Itu mau terus-terus. Rabbana atina itu mi doa. Tidak ada mi kala itu doa. Selamat dunia, selamat akhirat. 9 anaknya anggota DPR 2. Kepala dinas 4. Dokter 2. Fid dunya hasanah itu namanya. Apa pi diminta? Itu mau toh. Selesai. Wa fil akhirati hasanah. Masuk surga, terhindar neraka. Aman. Itu mi doa. Jadi jangan ki menghafal. Nanti kalau menghafal ki nak ketawai ki malaikat. Apa maksudnya nyaji? Lain di bibir, lain di hati. Toh, saya pernah berdoa, ada mamak necek di belakang. Ya Allah, aku sudah sangat mensyukuri istriku yang baik ini. Cantik, jelita dan hafizah. Terima kasih atas jodoh yang kau berikan. Tapi jika engkau masih memberiku jodoh ya Allah. Dengan ikhlas aku menerimanya. Langsung nak katuk kepalaku. Enakmu, kukira ndak ada di belakangku. Ya, 2. Fatihah, doa sapu jagat. 3. Salawat. Agar salawat. Itu mi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim. Itu panjang Ustaz. Itu yang ada dalam tahiyat. Mau kak je pergi masyara Ustaz. Tapi deh banyaknya orang. Matuan ni je kesih. Dia ni ulik joka. Dari jauh kik saja. Lihat. Oh di situ ada kubah hijau. Di bawahnya itu ada makamnya Rasulullah. Angkat mi tangan tak jangkit malu orang di samping tak. Begitu kita rasa malu berarti setan goda ki. Angkat tangan kita. Seolah-olah Nabi ada di depan kita. Baru bersalawat. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Salawatullah alaik. Selesai. Ini 3. Amam maki. Uang perlu. Tapi jangan menjadi gengsi. Karena biasa ton jamaah itu, napa to ni papi tak duit nak komega tahu. Nah sengaja itu kalau mau mian, deh. Banyaknya itu penjual tadi sana saya ndak cukup realku. Tapi besok lagi si pergi, setan itu. Ada ton jamaah belum sampai tapi natanya Ustaz, di mana ada emas Dubai? Belum tawab emas Dubai mina pikir. Ya? Kulihat kiki nanti, bilang oh ini semua ini. Itu biasa itu jamaah kalau sama orang Jawa nak bilangi ke Ustaz, kenapa itu orang Bugis kalau pergi umroh kesurupan belanja? Agak enggak enak kurasa, saya orang Bugis tuh. Kalau jangan salah Pak, mereka memang itu kesurupan belanja tapi tidak itu sampai di rumahnya. Teman majelis taklimnya, teman berjamaahnya, temannya anaknya, tetangganya, sudah nak tulis itu semua. Kenapa? Karena biasa kalau menasi datang orang bawa kenyang pulau. Ada tom begitu. Oh begitu. Iya mereka ini belanja bukan untuk dirinya. Tapi untuk orang lain. Tapi baik nih. Kalau saya mau ke umrah saya kasih tahu memang orang yang datang. Jangan kau tunggu oleh-oleh nah. PU. Punaupa. Apa oleh-olehmu? Saya doakan kau datang sendiri. Ambil itu yang saya sudah titipkan kau. Itu paling baik. Saya doakan kau bisa datang juga ke sana. Pakai Gelora Indah Perdana. Maju Pak Eko. Nah itu dulu ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jadi jangan makin cemas soal bacaan. Lagi pula ada mutawif. Tapi tolong saya dong. Injo Ustaz tak nanti di sana. Jangan anggap ki pembantu di. Jangan anggap pembantu. Pembimbing. Nakenne Pak pembimbing. Tapi pembantu.
Kujelaskan memang maki dari awal. Biar kopor na nyasar. Baik, itu masih baik Pak Cik kalau kopor. Pak cucu handphone na. Nggak sesuai dengan hotel. Nah kenapa ini sarian ke hotel Mustas? Nggak sesuai dengan memang anak ke patah hotel. Ada tong itu begitu biar persanta mau na bayar. Nah bilang apa ini hotel Mustas? Nggak ada sinyal. Kayak tenan dulu ibu baru mendarat kini baru nak cari itu sinyal kah? Ada tong begitu. Kita kira itu banyak untungku ibu. Tahu je nggak ini? Wallahi demi Allah saya bilang sama dekku. Jangan kau selalu pikir margin. Paling tidak bawa orang beribadah. Kau dapat untung di akhirat. Tidak miskin kau juga daripada kau tipu orang. Berapa kau untung tak satu orang ini? Kurang lebih 2 juta. Kita itu kurang lebih 2 juta. 7 anggotaku ku bawa. Tidak gratis itu. Ia minjoi kurang lebih 2 juta ki bayarkan injoang. Bohong tong kalau ku bilang tidak ada untungku. Bohong tong. Ada kurang lebih 2 juta. Jadi jangan banyak bicara ya. Daya nak perasaan. Toh enggak. Atau mau ki ini supaya jelas ya. Supaya orang saling menghargai namanya. Ku hargai ki tapi hargai tongi penyelenggara. Ya toh kan enak perasaan kalau begini. Bu ada wantak 100 juta. Tapi tidak ada urus ki. Mau kak bayar Ustaz? Saya harga 100 juta. Beli maki tiket sendiri. Pi maki urus bis sendiri. Pi maki cari hotel sendiri. Bisa ki. Maka diurus ki. Jomi gunana travel kah. Karena diurus ki. Minta tongki sedikit untung. Jangan ton terlalu banyak. Supaya baraka. 2 juta. Biasa kalau jengkel mak sudah setengah mati diurus. Hanya kopornya nyasar. Tidak mungkin hilang nyasar nih. Kenapa nyasar? Siapa suruh kau ketambahi kopor ndak nu kasih tahu ki? Ada memang begitu. Nah tambah kopor warna hitam. Kita punya warna merah. Begitu kita sampai itu bu, itu kan bukan kami yang ngangkat. Niat injo nih karena buru nih gaji. Nah cini injo gelora indah perdana merah. Injo semua merah nangkat. Warna tambahan tak hitam. Tenan nangkat ki. Makanya lapor ki kalau ada penambahan kopor. Kalau ada penambahan kopor yang kecil-kecil naik ke bagasi, tentem maki terus supaya tidak hilang. Rumusnya mumpung saya ingat jangan panik. Itu aja. Jangan kita terlalu cepat panik. Baru ndak naliak kopor. Male, mana mi koporku? Mana kopor? Tenang bos, tenang, ndak hilang itu. Cuma dia mampir di kamarnya orang. Jangan terlalu panik. Rumusnya, saya setiap bawa jamaah rumusnya, jangan panik. Tiba-tiba naik di bus. Aduh, tidak ada di tempatku. Jangan kau panik. Tenang, tenang, tenang. Jangan panik. Panik itu bisikan setan. Supaya kau marah terus, kau jengkel terus, kau jengkel. Nah kau mau datang ini mau ibadah. Maka setan berusaha nak kasih gaduh perasaanmu. Supaya emosi, supaya jengkel, supaya sangka. Itu setan terus itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi soal baca-bacaan umroh jangan makin cemas. Ada orang kaya bu, kutanya kenapa belum pakai pergi haji? Nah bilang belum piku hafal buku manasi. Kalau sampai tua aku itu tidak pima ku haji. Saya saja ini masih muda sedikit dan tidak bisa ku hafal itu buku manasi. Apalagi mau dihafal, tidak mungkin. Lalu kenapa ada buku itu? Supaya kita ada pedoman. Nah tenang maki, kan ya ustaz nanti antar ki. Ikut maki saja. Apa nak bilang ustaz, ikut maki. Tapi begitu giliran berdoa, jangan maki ikuti ustaz tak. Karena beda kebutuhannya ustaz, beda tong kebutuhan tak. Ada orang yang barangkali selalu ngomel istrinya. Ada orang tidak ada uang, ngomel aja istrinya. Berdoa maka supaya istrimu dia berhenti mengomel. Ya Allah tutup mulutnya istriku. Biar banyak orang marah-marah tong, tidak nak jaga perasaanku. Boleh berdoa begitu, boleh. Daripada bahasa Arab kau tidak ngerti. Mau kau supaya sabar istrimu, ternyata doa yang kau baca doa minta hujan. Bingung mereka, dede sadar kau ini jauhnya dari Makassar salah doa. Nah, begitu Ustadz tak berdoa tidak harus sama. Tapi kalau tidak mau kirepo amin kami saja. Ya, amin kami saja. Amin, amin. Ada orang bu, nah bawa 2 istrinya. Istri muda namanya Hasanah. Istri tua namanya Fatimah. Nah bilang pit dunia hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah bilang ini Fatimah, sanging pati hasanah mani bawa nallo doangan. Mantam-mantam malolo ini hasanah dalam hatinya tuh putaran ketiga dunia hasanah terus. Nah katuk kepala anak suami. Kenapa kena hasanah terus nu doakan? Saya tidak nu doakan, langsung lanjutkan wa fil akhirati Fatimah. Itu kalau tidak ditahu bahasa Arab, jadi tidak harus bahasa Arab. Ada ibu-ibu barangkali yang anaknya nakal betul, susah dinasehati, menangis makin di depan Baitullah. Ya Allah, saya tidak punya daya untuk membimbing anak saya. Engkaulah yang maha membimbing, maka bimbing dan tuntun anakku. Minta makin selama kita putar. Itu aja. Ya. Nah, poin pertama yang saya sampaikan, tidak usah cemas soal bacaan-bacaan. Beda sholat. Ada baca-bacanya tertentu. Ketika kita ruku begini baru kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawat. Masuk ulang sampai jamu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu bacanya apa? Rabbana lakal hamd. Jantung kita baca Rabbana apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Salam itu. Ada bacaannya. Kalau haji umroh diam saja sah. Diam makin saja. Sa'i diam makin saja sah. Nah, kalau sholat ada bacaan-bacaan tertentu. Ibu bapak berfungsi ini. Kenapa tidak mau pindah? Ajar kak dulu pakai. Kalau lama kan tidak mengajar ibu. Lupa misalnya cara mengajar. Mana dipencet? Ya. Mana? Oke. Nah, persiapan umroh. Oh di situ. Di mana kayak anunya? Oh di situ anunya di. Kenapa tidak mau deh? Membersihkan diri dari dosa. Bagaimana cara membersihkan diri dari dosa? Bukan minum Baiklin. Bagaimana? Istighfar. Istighfar banyak-banyak istighfar. Kapan bagus Ustadz? Menjelang maghrib. Itu paling baik. Jadi kalau mau maghrib, duduk di rumah sambil duduk minum kopi, Pak. Misalnya itu. Saya mikir. Astaghfirullah Rabbal baroya. Boleh? Ya? Lihat ke cewek cantik. Subhanallah. Buru itu astagfirullah. Jangan bilang astagfirullah. Tambah dosa. Membersihkan diri dari dosa, istighfar. Astagfirullah. Tidak ada orang tidak ada dosana. Ini tanjak banyak dosana semua. Ustaz Dasat, banyak dosa saya bu. Tidak ada orang. Berarti orang baik bukan tidak punya dosa, tapi orang yang selalu istighfar. Nah, berikutnya mempersiapkan mental. Jangan ada takut. Disesama saya di atas. Disesama. Selama diterima tobat tak aman lagi. Karena memang banyak macam-macam itu orang di sana Pak. Ada pernah orang kubawa. Ini kisah nyata. Begitu mau masuk masjid, pasti mau kentut. Pula lagi. Saya jujur. Masuk apa sih? Pula lagi. Datangi. Cewek. Anak darah. Ustaz. Kenapa ini teratur-atur kak? Kan tidak bisa ki kalau teratur-atur ki. Kalau penyakit gula aman ji pak. Bisa ki sembahyang. Tapi kalau sama batal li pak. Kalau Allah mau hukum ki. Tidak bisa ki ibadah kalau kentuk-kentuk ki. Sudah Ustaz. Kentuk lagi Ustaz. Saya bilang masih hidup orang tuamu. Masih, kau telepon orang tuamu minta maaf kau. Sudah kau sholat taubat. Telepon kau, menangis kau. Mungkin pasti ada dosamu sama orang tuamu. Barangkali kau lebih hormati cewekmu daripada bapakmu. Kau telepon itu. Telepon, sudah beberapa saat, aman. Ada juga orang tak kencing-kencing. Tak bisa natahan. Kencing pak. Begitu keluar dari hotel, tak bisa natahan. Ibaratnya itu Los Kianuna, klepnya. Suluh gitu. Ternyata dia apa kerjanya Pak? Bisnis panti pijat. Ada? Jami orang lain, saya. Baru-baru kak pulang umroh Bu. Ramadan. Pergi ke umroh. Ramadan memang akhir Ramadan. 20 Ramadan saya pergi. Biasanya kalau saya mau pergi umroh, Pak Aci, saya persiapkan diri. Belajar, pakaian, koporku khusus. Ini tidak ada sama sekali. Bukan labbaik Allahumma labbaik. Mau rasakan bagaimana pakai pesawat pribadi pergi umroh. Itu di dalam hatiku. Pasti enak ini pesawat pribadi.
Orang kaya ditemani. Salah niat mak. Bukan lillahi ta'ala. Apai. Begitu hari pemberangkatan, mulai dingin mak, mulai pagi. Menggigil. Saya pergi PCR. Saya takut siapa tahu saya. Apa itu? Covid. Penyakit ini keren sekali namanya tapi bikin takut. COVID-19. Orang-orang biasa bolo. Mese, ini Covid. Saya takut toh. Alhamdulillah tidak pernah Pak nak kena Covid. Alhamdulillah. Nah, saya pergi. Negatif. Apa ibu? Sampai mak naik di pesawat begini man terus kerjaku. Menggigil terus. Saya bilang kenapa ini kalau bilang capek. Pernah kak 1 hari 13 kali ceramah? Tidak sakit jak. Hai, pergi orang umroh. Saya tinggal kak di hotel sendiri menggigil. Oh baru kak sadar. Salah niat saya. Bukan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah saya datang menjawab panggilanmu. Saya datang karena mau update status di atas pesawat. Saya sadar, saya sholat taubat 2 rakaat di depan, tidak masuk kak, tidak masuk di depan masjid, di depan masjid haram saja. Saya sholat 2 rakaat, istighfar, sudah itu agak baik, baru saya bisa pergi umroh sendiri. Rombonganku lewat nih, pergi saya sendiri. Kemudian melaksanakan kewajiban berhubungan dengan apa itu? Harta seperti zakat, nasar, hutang, infak dan sedekah. Ini penting. Ya, saya kalau mau perjalanan jauh sudah ada itu wasiatku. Besok-besok kan tidak ditahu itu ajal. Besok-besok saya meninggal, kubur kak di kampung. Seluruh yang berkaitan dengan warisan saya, ini kakak saya yang kau dengar apa katanya itu yang cocok, saya ikut. Berwasiat ki, karena biasa orang meninggal bertengkar itu antara keluarga suami dan keluarga. Kubur di kampung istrinya, itawa nabila memana di kampungnya. Bertengkar, maka itu penting kita berwasiat. Kalau ada utang tak, sampaikan ke dia, sampaikan ahli waris, ada itu utangku, siapa tahu kita meninggal, tidak tahu keluarga tak ada utang tak. Ya, minimal ada catatan tak. Yang kalau ketahuan, WhatsApp istri tak, ini passwordnya. Besok-besok kalau saya meninggal, ada itu catatanku, buka ini pakai password. Oh ketahuan, oh ternyata ada istrinya di Bandung. Ada meja. Itu bisa jadi. Karena temanku benda ada. Tena tanjak-tanjak na istrina. Sekali na meninggal ki ada datang ibu-ibu dan bilang nak juga istrina. Hati-hati yang punya suami. Lihat lagi suami tak. Tanya ki nanti. Kalau di depan Baitullah suruh bersumpah ada istrina atau tidak. Pandak ngasih mago. Ini selesaikan memang mi. Zakat, harta ya. Ya selesaikan. Kalau ada utang tak. Ada Ustaz tapi di bank. Katanya itu di bank kalau mati ki lunas mi. Tidak tahu kayak katanya beda begitu kalau ada utang kredit, mobil rumah begitu lunas, berarti meninggal lunas. Wallahu alam. Kalau ada utang sama saudara atau keluarga bayar. Kalau bisa kita bayar. Janji yang pernah dinyatakan jangan ini panjang sekali. Kemudian janji-janji politik bahaya. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ini kartu namaku, pernah pilih 24 jam. Begitu terpilih, nak ganti nomor HP na. Di sini bicara. Menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan keluarga. Mempersiapkan ilmu. Ini salah satu diantaranya. Ibu-ibu kalau ada waktu tak googling ki di YouTube. Ya banyak itu tentang manasik di YouTube, ilmu-ilmu. Tapi insya Allah ada ustadz menyertai kita nanti. Kemudian menjaga kesehatan. Jaga kesehatan tak dengan cara apa? Tanya ke dokter. Tanya ke dokter misalnya bolehkah suntik vitamin C, booster, apakah namanya semua itu. Bawa jaga kesehatan. Tapi selain itu percaya ada unsur X. Ada orang kita lihat, saya pernah bawa. Ini menaknya jadi petugas. Ada orang pernah saya bawa ibu. Waktu mau pergi umroh, pergi di kantor. Kenapa ini orang tidak pernah dilihat mukanya? Belum ada masker waktu itu, belum ada COVID. Tidak pernah ada kelihatan kulitnya, besar jilbabnya, sedikit bicaranya. Ternyata apa ibu? Penyakit kulit kasihan. Sampai di pesawat marah-marah itu kapten. Akhirnya itu pesawat waktu itu disterilkan, disemprot. Karena ketahuan ada ini orang. Semprot. Tapi lolos ki. Tapi yang terjadi? Sampai di tanah suci, saya makan di depannya, tidak ada sama sekali baunya, tidak ada penyakitnya.
padahal sakit. Ada juga orang pergi sehat, sehat. Sampai di sana, kalau saya sebut mungkin banyak yang tahu ini orang. Waktu pergi sehat, sampai di Madinah masih sehat. Begitu sudah kita mau berangkat tinggalkan hotel, mau pergi rangkaian umroh, langsung sakit. Masuk rumah sakit. Kapan diambil? Selesai, mau orang ke bandara, baru keluar dari rumah sakit. Tidak sempat umroh. Padahal niatnya mau pergi umroh. Ada juga pernah saya bawa jamaah, gila Pak. Hilang 5 hari Pak Cik, 5 hari hilang. Coba dibilang meninggal, aman, hilang nih. Kalau hilang kan travel bisa ditutup. Mana ini jamaahmu? Ada betul dibilang gila di sana. Apa terkerjanya Pak? Paling mucikari. Begitu ditemukan gila. Dia bawa terus anunya, kopernya. Sama kayak kalau saya tidak salah Ustaz Sardia. Gila. Di Madinah, selama di Madinah gila. Ada maki di Mekah. Saya ini tidak bisa tenang. Tanggung jawab. Kalau dia meninggal, tidak ada masalah. Siapa bisa tanggung jawab? Tapi kalau hilang, masa dilapor? Mana hilang? Wih. Sudah hari kedua kita di Mekah, baru ketemu. Syukurnya Allah masih tolong kita, tidak pernah lepas itu ID card-nya. Jadi ibu-ibu masih saya ingat, jangan anggap enteng itu ID card. Jantung ki so tahu. Jangki, kenapa kalilu ki puang Allah Ta'ala, nak keselipah ki Allah, bisa sekejap saja. Jangki tak kabur, bawa terus itu. Bawa, jangan paspor, itu aja. ID card, sudah dibagikan ID card-nya dek? Hah? ID card, mana? Sudah dibagikan? Oh besok pilih dek. Nah, di bandara dibagikan. Itu pakai terus, karena di situ ada nomor kontak, ada nomor paspor, ada hotel. Jadi kalau nyasar ki, kan kalau bahasa Bugisnya natapak kalupa ki puangin, natapak kalupa ki. Tiba-tiba hilang kalau Allah mau kasih blank kita punya ingatan. Nah, kalau tidak bisa bicara nah lihat orang. Ya. Nah, kemudian menjaga kesehatan, mempersiapkan perlengkapan yang dianggap perlu. Persiapan-persiapan itu misalnya kalau saya persiapan yang saya anggap penting itu vitamin, multivitamin, ya, macam-macam multivitamin. Kemudian kalau ibu ada penyakit tertentu, obatnya jangan sampai dilupa. Minimal kalau harus tahu itu obat. Kalau misalnya takut lupa, foto itu nama obat tak. Karena di situ di apotik, di Mekah ada semua itu apotik. Lengkap apotik di sana. Nah, tinggal kasih lihat Arabnya, fotonya, nak carikan ki. Ya, apa yang dianggap perlu lagi, misal lagi, adalah makanan yang membuat Bapak bisa nyaman makan. Kalau setiap saya pergi itu, selalu saya bawa bajabu. Bajabu dengan ikan kering. Ya, supaya enak makan. Karena makanan orang Arab, saya tidak tahu ini nanti makanan kita, apa versi makanan Indonesia atau apa. Cuma saya kalau makan, kan kalau kuku kasih palen nak mie di sini, ada bilang, tahu nak Ustaz kemarin terakhir ini Pak sedikit mami. Kan lah banyak, kenapa kok tidak bawa tuh? Oke. Sudah itu habis mini nanti Pak. Sekali makan lagi masih ada Ustaz. Ya, sengaja Kak supaya tidak banyak kita makan. Ada tuh orang selalu bilang, dek nagaga. Akhirnya dicuri. Pas dia bilang, mana kok bilang tidak ada mie. Ya, yang dianggap perlu kita bawa. Apa-apa ya, keperluan saya dengan keperluan Bapak Ibu sekalian beda-beda. Jadi silakan membawa apa yang kita anggap perlu. Kemudian mohon doa restu orang tua. Kalau masih hidup orang tua tak, minta didoakan sebelum berangkat. Orang tua aku kodong Ustaz jauh naik pesawat misalnya kalau pulang Kak, telepon minimal, video call. Ya, ini jangan anggap remeh, restu dari orang tua. Kemudian Bapak Ibu, ya, bismillah. Nah, di bandara. Bu, di bandara itu persiapan di bandara datang 2 jam sebelum keberangkatan. Kenapa? Lebih baik kita menunggu di bandara, kan tidak mungkin nak tunggu gitu pesawat. Belum naik tahu Haji Bedu. Nah, bisa itu ditunggu ki. Tak ada. Jadi datang ki lebih awal. Jam berapa kita berangkat ke besok? 6.30. Sore. Pagi. 6.30. Jadi kalau bisa di bandara ki sholat subuh.
Ya. Kalau bisa. Jangan mentang-mentang 6.30 berangkat, jam 6 kita tinggalkan rumah. Ya, apalagi tiba-tiba macet di jalan, besok itu mudik. Ya, orang-orang yang pulang kampung, besok umumnya datang. Macet di Dayak, ya. Kalau bisa yang dari luar daerah, sebentar ada semua maki balik, Dik. Jangan maki pulang kampung lagi. Misalnya di Sidrap, pulang lagi ke Sidrap, besok lagi ke sini. Itu namanya Masapak Lasa. Ya, 2 jam sebelum berangkat ada maki di bandara. Kemudian pembagian boarding pass tiket di bandara. Jangan lagi panik, belum ada. Tidak mungkin tidak ada, tunggu saja baru mau diatur. Ya. Kemudian memakai baju seragam lengkap dengan ID card. Kalau disuruh pakai baju seragam tak itu bukan bilang mau diperintah dan diatur-atur supaya gampang dilihat kalau salah jalan ki. Wih, hari sana itu beda seragamnya. Ah, supaya tikeng sih labi. Ya kan? Pakai baju seragam. Kalau mau bukai sampai pakai di sana. Ya, pakai bukan bilang mau diperintah tapi supaya gampang dilihat kalau bapak naik ke bus lain. Ya. Kemudian kau pertambahan harus lapor. Ya, umumnya pasti bertambah kalau pulang. Jadi kalau bisa kasihan kalau pergi jami hamil memang mi. Kada itu pergi hamil memang mi koporna. Kayak mau pi konser. Ya, jangan terlalu banyak bawa barang. Nah bukan mau pergi pamer. Ini haji plus pernah. Ibu-ibu, kita tahu orang Bugis tuh, taruh meti kopura merede. Setiap hari beda bajunya. Sampai jadi, kan kalau orang haji itu kan 25 hari haji plus. Menjadi perbincangan di antara jamaah. Pasti lain lagi bajunya. Begitu kita mau pindah dari Mekah ke Madinah, hilang kopornya. Karena memang niatnya so force. Jangan maki. Bu, kalau mau pamer, pulang pakai di tanah air. Di sana fokus ibadah. Karena tuh, bukan mau pergi di situ fashion show. Tuh, nah harus kasih sesuai kudunya, nah kasih sesuai tasnya, nah kasih sesuai kas kakinya. Dulu pergi fashion show. Biar mina bilang ke orang itu terus bajunya, yang penting kita mulia di sisi Allah. Ya, kalau bapak-bapak, mumpung saya masih ingat, jangan biasakan pergi masjid pakai baju kaos. Kira-kira kalau ketemu Pak Gubernur pakai baju kaos, bagus apa tidak? Tidak sopan toh, apalagi Masjid Nabawi. Ada itu celananya orang kita ini nak ketawai orang Arab kalau nak dapat ki. Celana begini, mohon maaf ya. Ini. Banyak orang biasa pakai itu begini. Pak, ini celana dalamnya orang Arab. Masa bapak celana dalam pergi ketemu Rasulullah? Ini celana dalam ini. Jadi kalau pergi ki, jangan pakai celana ini di luar. Pakai sarung. Adab, buka surah Al-Jum'ah. Datang engkau ke rumahku pakaian yang indah. Nah parenta ki puangnya. Kalau bisa itu disunahkan pakai parfum. Tidak mesti banyak. Ya, mau ki laundry ada di situ. Cukup bawa 3 baju. Jangan, karena kalau banyak baju dibawa bingung ki. Mana lagi ku pakai ini? Tinggal wikamak mika. Yang mana sudah ku pakai ini? Bu, bagus jika. Coba bedek kalau 1 ji. Nggak pusing maki, sudah ambil lagi. Nggak pusing maki dengan baju. Coba kalau ibu-ibu banyak baju, bingung kita. Mana lagi? Matching jenis sarungnya ini, matching kamak mi. Nggak dapat maki salat jamaah. Jangan mau dibodoh-bodohi mode. Ya. Bawa. Kemudian lagi di atas pesawat. Ini penting. Di atas pesawat, apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, perlengkapan administrasi. Apa itu? Paspor, boarding pass, apalagi? Visa, surat meningitis, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya namanya administrasi kertas. Urusan administrasi kertas. Jadi simpan memang ada tas anunya di sini, tas ini. Nah, tas begini simpangi di sini. Ini gunanya ini. Ini gunanya, ibu-ibu, gunanya ini kalau pergi ke sembayang, toh, di sini disimpan buku,
HP, sini semua. Sendal, semua sini. Jangan sampai kau simpan lain, kau tempati simpan, lain kau tempati cari. Itu tempat sandal ada nomornya. Sama semua itu tiang. Nah bilang sama istrinya, tajang jam usaleu ke. Ku si runtuk ke mantu. Iya, dai. Sekalinya 1 jam tak putar-putar. Nah ketemu istri, makanya aja musalai, makanya dia musalai, sapa ko. Ternyata lain na tempati titip istrinya, lain na tempati cari. Kami memang sama-sama itu tiang. Makanya nak kasih nomor. Ini gunanya. Sandal. Ustaz, dipakai sembayang. Tidak ada najisnya ini, Bu. Karena itu kita jalan debu kita lewati, pasir. Tidak najis itu pasir dan debu. Bahkan boleh dipakai bersuci, itu namanya tayamum. Kenapa itu orang Arab pakai sepatu sembahyang? Kan memang bisa, Ji. Yang penting tidak ada tai di telapaknya. Ya? Sudah, ini tempatnya. Disimpan administrasi tak di sini. Kalau takut ki hilang-hilang, takut ki jatuh-jatuh, toh sekali kasih begini. Apa Mami? Nah, dari kampung bilang, kenapa? Khusus saya kok banyak nunusur. Mami toh, saya kalau begini, nak copek mi orang. Mami dia bilang dari kampung, bilang biar mi, daripada kau tidak ada kampungmu, susah kamu. Kita ya? Hilang. Paspor? Ada Ustaz. Tinggal ambil. Kalau disimpan di koper di atas pesawat, begitu diminta, ada di koperku, koper di bagasi. Repot maki, ditunggu maki gara-gara 1 orang, tidak mungkin ditinggalkan ki. Ditunggu lagi, nasumpai ki 1 grup. Bagaimana mau ibadah tak baik kalau 1 grup kita rugikan? Ini juga mumpun saya ingat. Biasa itu ada orang gara-gara 1 orang kita terlambat 1 jam. Apa nasabahnya? Mundur mandir dia. Apa mandinya lama, bajunya lama. Akhirnya naik ki, nasumpai ki 1 mobil. Ini paling gayan semua ini. Maka jangan biasakan menjadi cerita beban orang lain. Berikutnya adalah lakukan senam ringan. Senam ringan di atas pesawat. Lihat tadi, mohon maaf, serang ringan. Apa itu? Begini Bu. 1, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 jam di pesawat. Dari sini ke Jakarta 2 jam. Jadi 11 jam. Tunduk lagi. 1, 2, 3, 4. Naik lagi. Itu kepala, leher. Sudah itu, ini lagi. Senam ringan. Ini. 1. Jantung maki begini. Nu ganggu orang bos. Telekannya ini. Sesempit itu. Boleh ibu jalan di koridor. Boleh. Misalnya mengingik ni je mampet di mana ngaleleku Ustaz. Tabe keluar mangki jalan-jalan. Boleh. Kalau jalan lagi. Senam kaki, boleh. Senam kaki itu kasih begini saja kaki tahe. Kasih regang ke begini, tarik lagi, kasih goyang-goyang. Bagi Bapak Ibu yang baru seumur-umur naik pesawat 9 jam, saya sarankan bawa permen karet. Kunyah itu. Ya? Kalau tidak bisa pura-pura maki ada permen karet. Itu biasa ini mendengung. Kan barusan kini mendengung itu. Jangan nak apa coba Ustaz. Lenyok mana pasinot diku. Nak. Bukan, itu karena apakah istilahnya itu. Ya mingi berdengung kayak ada air di dalam. Itu karena kita baru ketinggian 9 jam. Maka caranya menguap. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada permen menguap saja. Pada itu menguap, buka mulut lebar-lebar. Jangan kita buka mulut, kita lihat orang. Kelihatan semua itu gigi. Tutup Tommy itu begini. Supaya tidak bau. Kalau tidak bicara itu 9 jam, bau Pak. Sunnatullahnya pasti bau. Kenapa? Karena berproduksi itu kuman di dalam. Nah sudah buka. Begitu saja. Ya. Senam-senam ringan. Berikutnya perbanyak waktu luang untuk istirahat. Kalau saya biasa makan obat antimo 2 biji. Tidur terus mak. Cuma biasa kalau orang ngorok di samping tak. Waduh. Apalagi 1 kamar ini biasa juga kasih bertengkar ki. 1 tidak bisa tidur kalau menyala lampu. 1 tidak bisa tidur kalau mati lampu. Nah bilang kalau menyala lampu Ustaz kayak ada ulat di mataku.
Nah, kalau mati lampu Ustaz kayak di dalam nggak kubur. Ku bilang baku atur, baku saja di situ deh. Begini, bagaimana caranya? Kau matikan 1 jam, kau nyalakan 1 jam. Itu ada juga. Dia mulai mati rokok kasih Ustaz, mekik. Nah bilang satu, nggak bisa ketidur kalau nggak pakai AC. Aduh, ini susah diatur. Memang begini Pak. Jadi kuncinya sabar saja. Nah itu perbanyak waktu istirahat. Kemudian apa lagi? Jauh-jauh nih. Bertanya pada Wak Kevin apabila ada kesulitan. Tanya Ki. Ya. Bagaimana caranya di atas pesawat itu lihat Ki. Ada gambar, biasanya gambar lampu. Kalau itu begini lampu, menyala lampu. Berarti mau Ki membaca. Ya. Ada juga gambar manusia. Pramugari. Pencet itu pramugari. Langsung itu bunyi. Ting tong. Datang itu pramugari. Kenapa Pak? Tolong selimuti saya menggigil. Modus ini. Langsung tempelin suami tak pakai. Ada jadi samping, kenapa nih orang lain? Lain rasanya kalau ini. Itu ada ya. Tanya aja. Saya biasa begitu. Tapi tidak ikut istriku. Kalau ikut istri tak pernah cari penyakit Pak. Menguruk metoi. Kamu kini lesin hobi. Usahakan membuka mulut dan makan permen. Ini saya katakan tadi ya. Kemudian sabar dalam pengaturan kursi. Nah ini yang banyak ini. Baru naik Nabi bilang Ustaz, kasih dekat ke suamiku. Tidak mungkin kita tahu semua pasangan tak. Tidak mungkin. Jadi sabar saja dulu. Naik di atas. Kalau dari Makassar ke Jakarta 2 jam ji. Jangan maki dulu mau dekat suami tak. Ke 2 jam ji. Ini juga heran Kak. Kalau di pesawat mau dekat-dekat. Kalau di rumahnya, jauh-jauh deh. Kalau mau tidur, bela-bela aku deh, mata koki. Ya kan? Sabar saja dulu. Kalau untuk perjalanan ke Jakarta sudahlah, tahan aja. Nggak usah makin ribut di atas pesawat. Kecuali yang sudah Jakarta ke Jeddah, 9 jam, kita usahakan yang satu keluarga kalau tidak berdekatan, tunggui. Kalau Nabilam itu pramugari, safety belt sudah dilepas, waktu untuk boleh baru maki. Jangan baru naik. Ustaz, kenapa tidak sama ke suamiku? Ustaz, kenapa tidak sama ke anakku? Duduk maki saja dulu. Terbang naik di atas enak ada menyala lampu yang tadi dimatikan sudah menyala. Boleh lepas safety belt. Sudah. Baru maki diatur untuk pindah. Nah, diatur Pak, ini bisa kita tukaran. Oh bisa Ustaz, ya ke sana. Yang penting jangan mau tukaran sama bisnis kelas. Nah bilang kosong di depan Ustaz bisnis kelas. Tambah sedikit sekitar 20 juta kalau mau pindah. Biar mau tambah 50 ndak bisa karena lutu nih di bandara ji. Nah jantung kita ekonomi mau pindah. Apalagi bilang boleh saya duduk di samping kapten. Ya, berikutnya Bapak Ibu sekalian, menahan dingin. Nah, karena di atas pesawat itu dingin. Nah, caranya siapkan pakaian hangat di tas tentengan. Ya, biasa apa? Apa itu? Koplo ya namanya ya. Itu yang petutup. Yang bisa tutup ini sampai di telinga. Karena itu orang dingin itu dari ini dengan telinga, kaki. Nah, biasanya pesawat apakah dipakai ini? Saudia. Ada biasa dikasih selimut di kaos kaki. Qatar yang biasa ada. Biasa itu ada kasih kipas tutup mata, ada kaos kaki, ada odol, ada sikat gigi. Kasih ke semua, tapi Anda tidak tahu ini kalau Saudia. Ya. Nah, bawa dia tentengan. Jantung bawa selimut di tentengan tak? Besar sekali itu. Ya. Kemudian pakai krim pelembab. Apalagi gunakan penghangat leher. Ya, biasa bantal-bantal leher. Itu yang juga dianjurkan apalagi sudah uzur. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa duduk, jantung kita terlalu cemas insyaallah. Tapi kalau ada alhamdulillah. Sering minum air. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah uzur, yang klepnya sudah rusak, kurang-kurangi sedikit karena itu pekerjaan miseng itu pergi kencil lagi. Nah, bisi pramugari bagaimana caranya dilepas ini?
Ya, ya. Banyak makan buah. Ya, bawa maki, misalnya apa? Jantung maki bawa buah durian. Ya, yang kecil-kecil mau, lase, salak, itu yang bagus, yang bisa tahan ya, yang gampang. Buah ini bagus untuk kesehatan. Kemudian pakai masker, ya. Kalau bisa bawa ki beberapa, ya. Tapi jangan heran di sana hampir tidak ada orang pakai masker. Kentara orang Indonesia pakai masker. Orang sana baru masuk di imigrasi tidak ada pakai masker. Selesai COVID-nya buat mereka. Tidak tahu di Indonesia belum PBD. Nah, kemudian barang bawaan, alas kaki, kantung kain untuk simpan alas kaki, payung dan lain-lain. Tapi kalau kita merasa tidak perlu, tidak usah, tidak mesti, ya, membawa kerikil. Oh ini haji ini. Semprotan air, kacamata hitam. Ya, karena apa ini kacamata hitam? Biasa kalau Bapak termasuk orang yang suka silau, pergi rekreasi, ya pakai ya. Tapi kalau tidak ada di sana dijual. Ya, tapi kalau kita merasa biasa aja tidak perlu. Ini bukan, ini hanya saran-saran. Masker, handuk kecil, topi Mbak Surip itu yang saya maksud tadi, yang bisa tutup supaya kita kupluk, ya. Kemudian tas ransel. Ya, kalau misalnya bapak-bapak itu penggantinya tas ransel. Tapi kalau masih mau ada di tas ranselnya anak tadi dia pakai, bagus. Cuma jantung ke ransel TKTPA. Masa 70 tahun ranselnya TKTPA. Kita sih gara-gara kita sih berdosa orang. Ya, peniti. Jami bawa ini. Alat tulis dan buku. Tujuannya apa? Supaya bapak kalau ada apa-apa gampang menulis. Kalau ada mau ditulis ya. Tustel, tidak ada tustel sekarang. Ini kamera ngasem minjo HP ya, 3 kamerana, krim pelembab. Ya ini membawa barang bawaan maksimal 30 kilo. Jangan lebih ya, kalau lebih denda. Saya tidak tahu berapa dendanya 1 kilo sekarang. Kemudian barang yang dipakai di perjalanan masukkan dalam tentengan yang kita mau pakai itu ya, pakai sehari-hari dalam pesawat. Jangan membawa barang terlarang. Kaluru. Pak kaluru kah tolong jangan kita bawa. Kita travel dikasih susah kalau digajak lagi. Bagaimana kalau mau ke kaluru Ustaz? Tahan dulu, berdoa makin demi Allah ndak mati kindak kaluru. Toh jengak. Berdoa ki mudah-mudahan selesai ya Allah berhenti mak merokok. Wan rokokku ku tabun lagi, ku bawa lagi umroh mamakku. Insya Allah bisa ki itu berhenti. Tapi kalau ndak bisa ki apa boleh buat? Nggak bisa kak larang ki, ya mau tak mau palek. Dan sebut non justas banyak sekali menurus. Ya ikat koper dengan rapi. Kalau bisa ikatannya yang membuat baru dilihat ditahu mio koperku. Ya, jangan tong yang kita kasih susah dirita. Sampai bau naik ikat, batena tong sekali na sampai repot tongi buka ki. Ya tandai koper dengan tanda tertentu. Ya, awas copet. Adakah copet di sana? Banyak. Terutama ketika tawaf. Ada. Saya pernah lihat copet. Ya. Daerah sekitar pelataran masjid. Ada tong itu yang pura-pura musafir. Saya Palestina apa? Jangan lagi percaya. Kalau ada yang bilang minta sumbangan langsung maki bilang saja. Bahasa Arabnya bilang maki saja. Ana musafir. Selesai itu. Nah tinggalkan maki. Musafir. Nah sudah berhenti itu. Ya. Tapi kalau mau kasih maki. Daripada itu kita kasih lebih baik mutawifta kita kasih anak-anak sekolah yang bimbing ki itu anak sekolah dari Indonesia. Itu dia jihad dan urus ki. Ya, itu lebih utama kita kasih itu di seputar Ka'bah tempat tahlul. Ini juga jadi masalah nanti kalau bisa Ustadz Ardiman kalau bisa nanti itu karena di situ tempat tahlul tidak ada mie gunting sekarang. Tidak ada mie gunting. Ya, jadi kalau mau kita langsung menggunting, boleh juga sebenarnya pulang pergi. Tapi Kang enak kalau selesai maki sa'i, 7 langsung tahlul, masuk merdeka. Tapi selama belum digunting, masih berlaku larangan-larangan ihram. Bapak melanggar kena dam. Supaya ada 1 orang bawa gunting. Tapi kalau mau ki ada tukang cukur tapi jalan ki agak jauh, keluar cukur. Ada cukur pakai pisau. Pisau nak pakai pak, hebat tong karena jutaan juga barangkali kepala nak cukur.
Tuh, yang cukur gundul kah, yang mancilla kah. Ada juga yang 1 senti itu 10 real. Tapi kalau nak kena, nak bilang diskomi 9 real mo. Kalau berdarah kepala tak, nak kurangi 1 real. Ya. Tips agar tidak tersesat. Jadi karena tersesat, lain kita datangi, lain kita masuki. Kalau ditulis ki, bertanya ki mau ki keluar datang ki bawa undangan. Ki gana saya ulah masuk, makana ki kami matolat tamah. Tips agar tidak tersesat, hafalkan lokasi hotel. Minimal bawa itu, ID card hotel. Ya, itu. Yang kedua, berangkat dengan rombongan. Ini paling aman. Terutama kate yang sudah tua, jantoki sota. Nah, 4 kali mak ke sini, betul 4 kali, tapi 4 kali itu sudah 5 tahun yang lalu. Ya, cepat sekali perubahan di sana, cepat sekali perubahan. Jadi lebih baik kita berangkat rombongan. Bila terpisah dari rombongan, ikuti dengan rombongan yang jamaah Indonesia. Gampang jadi tahu Indonesia itu. Apa? Bahasanya sama bahasa tak. Dia bilang pendek orang Thailand. Salah ikut gitu. Jangan lalu ikuti yang sambannya panjang, tinggi hidungnya. Kemungkinan orang Arab atau orang India gitu-gitu. Teman Nasarul kan. Salah rombongan begitu. Ya, paling gampang kalau nyasar lihat saja orang Indonesia. Rumusnya jangan panik. Itu saja, jangan panik. Setiap ada masalah jangan panik. Ya. Cari petugas, bawa tanda pengenal, jamaah yang lansia lebih baik didampingi orang yang lebih muda. Adik-adikku yang muda dan kau berangkat tidak ada orang tuamu, kau niatkan lihat ke mana yang tua ini, senter-senter. Oh ini. Niatkan itu bapakmu atau itu mamamu, kau temani terus, niatkan saya menemani orang tuaku. Kau dapat pahala layaknya orang tuamu kau dampingi. Ya, nah, kita juga yang orang tua ngerti tongki. Kalau anak muda berangkatnya 15 menit sebelum azan siap, kita lebih 30 menit dulu siap memang maki, karena anak muda lebih lincai. Ya, supaya lebih cepat ki bergerak. Nah, ini perlu. Apa itu umroh? Berkunjung ke Baitullah, Ka'bah untuk melaksanakan ibadah khusus, yaitu tawaf, sa'i dan tahlul. Ya, tawaf. Apa itu tawaf? Kita lihat dulu. Semata-mata karena Allah. Ini saja. Kalau bedanya kan kalau haji ada wukuf, ada melempar jumroh, ada di mabit di Mina, ada mabit di Musdalifah, ya kan? Kalau ini umroh ini saja. Tawaf, sa'i, tahlul. Nah, kemudian larangan saat ihram. Ya, itu dulu saya jelaskan tawaf. Apa itu tawaf? Ini Bapak Ibu perhatikan. Ini karena sudah masuk ibadah. Tadi itu tips perjalanan. Ini sudah ibadah. Apa itu tawaf? Dengan sengaja mengelilingi Ka'bah lillahi ta'ala. Saya ulang. Dengan sengaja mengelilingi Ka'bah lillahi ta'ala. Anggaplah ini Ka'bah. Anggap ini Ka'bah. Ya. Bapak harus sengaja mengelilingi ini. Nah, jangan ada perhatian lain. Dengan sengaja mengelilingi Ka'bah lillahi ta'ala. Berapa kali? 7 kali. Kalau Bapak mengelilingi Ka'bah dengan sengaja begini caranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau Bapak, Ustaz kah? Coba kau jauh ki, hilang maki. Coba kau kejar Ustaz. Bukan mengelilingi Ka'bah itu. Kejar Ustaz. Batal. Batal itu batal. Batal itu. Kau tidak umroh. Batal umrohmu. Jadi kalau kau nyasar, tenang kau saja. Tidak hilang kau itu. Itu setan bisik kau. Cepat kau. Kejar ki. Setan itu. Hilang kau. Setan. Mana ada orang hilang? Ada kita kenal pergi umroh hilang? Tidak hilang. Nyasar. Beda hilang. Tenan dibuntuluki. Kalau hilang itu tidak didapat-dapat. Ada orang pergi umroh tidak pulang. Ada yang mati. Tapi selama dia hidup pasti mau tereki. Mana mau ngerangi kateter. Oh sakit kiko dong. Iya toh, tapi tidak mungkin hilang. Jadi tenang saja. Tidak mungkin juga dibiarkan ki. Nanti begitu terpisah ke dergo rombongan, tenang. Ada ustaz nanti mboya ki. Bapak gelisah, kalau hilang nyasar, kami lebih gelisah. Jadi tenang saja. Jadi
Konsentrasi saja keliling Ka'bah. Jangan kau pikir. Ada tong begitu kalau mau lihat, apalagi yang pertama erok ngaseng na evaluasi. Bagus nah. Bukan mau kau tawaf itu. Bukan kau tawaf. Cek and recheck. Jadi keliling saja. Jangan kau banyak bicara. Nah sentuh ke orang. Sakulot dah. Macam-macam itu di situ nanti macam-macam. Ya, makin mucalla orang, makin mudah apa yang tidak kau suka. Ya, jadi dengan sengaja. Yang kedua, jangan ada pergi sentuh Ka'bah. Jangan sampai lagi tawaf, tiba-tiba tak geser, akhirnya dekat dengan Ka'bah. Tapi nanti tidak bisa dipegang Ka'bah, Pak, karena ada pembatasnya. Tidak bisa, tidak ada pembatasnya, tidak bisa dibikin. Kalau dulu bisa disentuh, sekarang tidak bisa. Hijr Ismail pun tidak bisa. Dipagar ki. Nah, ketika tawaf kita mulai dari ada warna biru, hijau. Anak ajar jaki pembimbing tak tanam maki saja. Begitu pembimbing tak bilang balik ke kiri, lihat itu ada lampu hijau, mulai tawaf. Ada juga yang begini, ada juga begini. Sama aja, terserah mana kau suka. Jantung maka goodbye. Lain itu. Labbaik Allahumma labbaik. Mulai maki. 7 kali. Jangan, kalau dulu sampai di rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Iraki, ini rukun Samani, ini rukun Yamani. Di sini rukun Yamani, kalau seandainya tidak ada wabah, disunahkan kita pegang itu rukun Yamani, baru Allahu Akbar. Mulai dari rukun Yamani, satu seragam semua dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai kemudian rukun Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Satu nih. Jalan maki lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. 2. Ragu ki. 2 mie, 3 mie, 4 mie, ambil bilangan kecil. Kalau ragu antara 3 dengan 4, ambil 3. Antara 5 dengan 4, ambil 4. Kenapa? Lebih baik lebih bilangannya daripada kurang, karena kalau kurang tidak sah, kalau lebih sedekah yang lebihnya. Jelas ya? Kemudian syarat sahnya tawaf. Ini karena, ini nih, ada di sini. Ka'bah, ini Hijr Ismail. Tapi Bu, Bapak Ibu, ini sudah dipagar daerah sini. Anggaplah ini pagarnya. Tidak bisa orang masuk. Kalau dulu bisa masuk di sini, bahkan bisa masuk di sini. Ya, sekarang tidak bisa lagi. Ya, jadi aman. Yang membatalkan ketika tawaf menyentuh Ka'bah itu batal. Menyentuh ini batal. Jadi banyak orang kasihan itu tidak tahu karena pembimbingnya juga tidak ajarkan. Ini namanya Hijr Ismail. Nah, ketika ada orang tawaf, pergi nalia ini atau pegang, batal itu tawafnya. Batal tawaf, tidak sah umroh. Harus ulang. Di sini jaki saja nanti, tak putar. Nah, di sini pelataran Ka'bah, alhamdulillah, selama Covid tidak boleh orang masuk di sini kecuali yang pakaian ihram. Kalau laki-laki, tidak boleh orang masuk di pelataran ini kecuali mereka yang umroh. Bagi mereka yang tidak umroh, tidak bisa masuk di sini. Dia bisa hanya di pelataran sini, dibawanya di masjid, di dalam masjid, tapi bukan di daerah pelataran. Di sini saja dia. Ya, dan pintu masuknya beda. Orang yang mau umroh, beda pintu masuknya sehingga dia langsung tambuski di sini. Ya, inilah menutup aurat. Ada itu anunya, cara pakaian ihram. Sekali. Pakaian ihram laki-laki, ciniki baju-baju. Bagi mereka yang terbiasa pakai sarung aman. Begini caranya. Ini kasih di belakang. Suruh. Toh? Tapi buka semua mini, Pak. Buka. Tapi jantung di depan teman-teman. Dalam kamar mandi. Atau di kamar teman tak di sana kita membelakang. Jantung kita di depan, Bos. Jadi caranya tolong lihat baik-baik yang laki-laki. Ini kita kasih begini.
Baru kasih begini. Selesai. Mak bida. Baru buka celana dalam. Buka baju. Semua. Ini saja dipakai. Kalau ragu-ragu kita guruki, ambil selipi, rim, ikat pinggang. Nggak ada ku bawa, cari tali rapia. Boleh. Sikat. Kenapa? Karena kalau jatuh ini, Allah karim. Viral satu Indonesia, bos. Kalau dulu tidak ada namanya kamera, handphone. Ini tiba-tiba jatuh, nah Helsing ketawamu. Hai guys, jatuh hilangnya guys. Wah, kacini kang asing ini. Itu makanya diikat. Kenapa dikasih gini tuh tadi kaki Ustadz? Supaya melangkahnya enak. Lihat maki ini. Tapi kapan kita tidak kasih melangkah ke kita begini, baru begini jaki saja. Sudah Ustaz. Gampang ji. Ay, singkama mau itu unyil jalan. Itu kunyanya. Dah, kasih ika ini. Satu. Tapi kalau bapak yang terbiasa mak bidak pakai sarung aman. Ya, saya ulang ya. Ini angkat sini. Sesuai langkata. Sudah? Nah ini. Tuh. Kasih tebal-tebali di depan pak. Kenapa? Ya mengerti. Jantung ibu-ibu senyum, ini urusan laki-laki. Toh Pak, mengerti begitu? Sudah. Siok ni oke, siok ih. Ingat, jangan sampai kelihatan posi. Terutama kita yang besar perut tak. Karena biasa itu susah kalau orang besar perutnya. Kalau seperti saya kan enak, praktis, enak, kurus toh. Itu menakna kalau kurus ki. Kalau genduk ki besar perut. Saya tidak mau genduk, kak sudah aku kasih tahu istriku bilang jamian ku genduk. Kalau genduk kok kawin nggak lagi. Itu kasihan urus terus badannya. Saya bilang juga saya juga nggak boleh genduk. Kalau genduk lain-lain tuh yang dirasa. Jangan tersinggung bos. Ya. Sudah ini kasih selipi. Ingat Pak ya, di atasnya pusat. Kalau Bapak kelihatan pusat batal. Kenapa? Harus tutup aurat. Syaratnya. Nah, sudah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini yang kedua. Begini, ini ujungnya ini pak anu di sini pak kecil lagi. Pas sampai ki, jangan pakai paniti. Kalau Turki dia bolehkan, tapi kita ulama Syafi'i tidak bisa. Sini. Sudah itu, selesai nih. Kelihatan ini. Kalau lagi tawaf. Ini kelihatan. Kenapa bukan kiri? Jamu banyak bertanya. Susah siki sedek. Kenapa? Saya tidak tahu juga. Pokoknya begitu. Nah, dipelajari ternyata tidak ada penjelasan ulama, tidak ada penjelasan Nabi. Tapi ternyata menurut sejarah, waktu Nabi tawaf diusukan beliau sakit. Maka diperlihatkan pundak kanannya. Karena biasanya laki-laki lebih besar otot kanannya daripada yang kiri. Kenapa juga ini di kanan Ustadz? Karena kalau kelihatan ini menghargai Ka'bah, tutup ini. Karena kalau ini kelihatan ikan lepakmu. Maka ini mau kelihatan supaya sudah toh? Selesai. Jelas sih? Ini laki-laki. Kalau lagi tawaf. Kalau sholat misalnya lagi tawaf, tiba-tiba masuk waktu sholat, tutup. Jangan kasih lihat kalepakmu pun Allah Ta'ala. Mau buang ije Ustaz, ulangi saya. Jatuh lagi, ulangi lagi. Tidak apa-apa Ji. Sudah ya? Itu. Sudah. Bagaimana kalau perempuan Ustaz? Sama pakaian sholat ketika bapak ibu-ibu pakai talakko. Itu mi, selesai mi. Kalau laki-laki jaga ribet. Begini mi. Foto-foto mau kok. Sudah ya? Sudah? Ihram. Nah, selama ihram, membaca niat ihram. Bahasa Arab itu. Tidak harus diucapkan. Pasti ketika bapak ibu pakai ihram ada di dalam hati tak.
saya niat mau pakai ihram untuk umroh. Itu biar tidak dibaca itu di atas. Ya. Kemudian sudah itu sholat sunnah 2 rakaat. Sama ketika sholat sunnah tahiyatul masjid. Membaca istighfar, syahadat dan salawat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Baru membaca syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai itu baru membaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Sudah itu berlaku larangan-larangan ihram. Mulai Bapak umroh. Kalau kita dari Madinah nanti kita startnya dari Bir Ali. Ini agak berat Pak. Karena 4 jam nanti pakai begini. Kalau dari Mekah kita start, langsung ke Mekah, itu biasanya kita pakai ihram di bandara. Di bandara aja orang pakai ihram, tidak terlalu lama. Tapi kalau dari Madinah Pak 4 jam pakai begini. Jangan lalu begini. Dingin gak kesik. Nah, cekik kak kesik. Nah, kena kodam. Apa itu dam? Kalau Bapak tutup kepala begini kedinginan, 1 bembe. Kurang lebih 300 real. 1 juta uang Indonesia. Ya. Apalagi selama pakai ihram yang dilarang. Dilarang pakai wangi-wangian. Bagaimana kalau mau pakai parfum Ustaz? Sudah mandi sebelum pakai ihram. Terutama Jo. Karena 1 kali jina cium teman tak. Nah ingat terus itu. Pulang makin. Ustaz kah itu. Kalau partner bau ki. Kalau di televisi Gayana ternyata siaran sunnah bau. Padahal itu hari sial ki dilupa bawa Rexona. Boleh pakai, boleh tetapi jangan setelah ihram. Sebelum mau pakai parfum boleh, semprot badan tak, bukan di pakaian, di badan. Laki-laki sunnah memakai parfum, perempuan tidak. Kalaupun mau memakai paling tidak itu mau. Jangan yang menyengat baunya. Ya, nah dilarang pakai wangi-wangian, dilarang bicara kotor. Apa itu bicara kotor? Mau kak berak? Bukan bicara kotor itu. Ya, masa bilang muka bersih. Mana paling bicara kotor? Maki-maki. Anak kamu. Itu semua itu bicara kotor itu. Ya, biasa. Hati-hati yang bawa istri hati-hati. Saya sering lihat orang yang suami istri justru di sana dicoba dan sering bertengkar. Ya, jadi hati-hati, tingkatkan kesabaran. Ada pernah saya bawa jamaah, bilang istrinya menyesal kak bawa kok. Coba ku tahu begini saya tidak bawa kok. Saya bilang habis amal tak Pak, istighfar ki cepat, minta maaf sama istri tak. Jangan sampai kita bertengkar lalu bilang begitu, ya menyesal. Berarti habis itu amal. Dilarang mengeluarkan darah. Itu sebabnya kalau pakai ihram jangan sikat gigi, kumur-kumur saja. Itu sebabnya juga dilarang pakai sabun yang berbau karena ada wanginya. Bagaimana kalau pup ki Ustaz? Jangan pakai sabun, masih ngibawan nih. Sampai tidak licin-licin nih. Bersih itu, jangan pakai sabun karena sabun ada wangi-wanginya. Ya, sikat gigi, takutnya kalau Bapak sikat gigi berdarah kena dam. Dilarang membunuh, jangan sampai ada nyamuk, kena dam. Ya, kalau ada nyamuk jangan kau lalat jamik kebunuh begini saja. Coba saya tidak pakai ihram kuambak kok. Ya kan? Sudah. Dilarang nikah, menikahkan, dilarang mengganggu tanaman, dilarang mengganggu binatang. Semua itu dilarang. Dilarang bicara kotor, dilarang memaki. Itu larangan-larangan ini. Ya. Bagaimana kalau laki-laki pakai sepatu? Boleh pakai sepatu begini dengan catatan potong di depannya. Harus kelihatan jari-jarinya. Maka pakai sandal gunung-gunung. Ada itu sandal gunung-gunung toh? Atau Pak beli pakai saja sandal Pak. Ada gitu begitu kita landing di Madinah di hotel samping penjual hotel ada yang penjual sandal 10 real. Kalau Nabi bilang 20 tawari boleh jaki aku tear. Tapi Nabi bilang itu orang biasa orang Arab. Indonesia mahal ndak beli pergi. Ya, boleh ditawar sigeyaki saja. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Sudah beginilah modelnya.
Tidak boleh memotong, mencabut rambut atau bulu. Tidak boleh, jangan sampai ada memotong kuku. Nabi tidak bawa potong kuku, tapi nu gigi ki. Sampai di atas mobil. Itu memotong kukunya itu. Ya, tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki. Tidak boleh berjima, berhubungan badan, bercumbu. Ya, Nabi bilang ini tidak sampai, tidak boleh bercumbu. Ya, tidak boleh memakai wangi-wangian, dilarang membunuh binatang, merusak tumbuhan, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menutup muka, cadar tapak tangan khusus bagi perempuan. Cadar itu yang begini. Tapi masker karena kita dalam keadaan wabah boleh. Ya, nah apalagi menikah dan menikahkan. Masa tonse kita pakai ihram kita tali-talikan mau menikah. Selesaikan lagi dulu umrohmu. Baru kau sepi penghulu Ustaz kasih menikah kak. Sudah jangan lagi umrah Ustaz kasih menikah ngebet sekali bos. Ya sudah ini larangan-larangan ihram. Apalagi sudah paham ini toh pakai cara ihram selesai. Apalagi habis Mikot ini artinya batas. Mulai berlakunya larangan ihram. Batas wilayah ini. Kalau kita dari Madinah mikatnya di Bir Ali, ini gambarnya. Ini. Ya, mikat. Jangan kita dijelaskan, bukan kuliah. Sudah. Mikat. Bagaimana Ustaz kalau sampai di sana, mau lagi pergi umrohkan nenek tak? Boleh. Pergi lagi di mikat. Kalau dari Madinah mikatnya di Bir Ali. Kalau kita di Mekah mikatnya di Tan'im. Tanam lagi. Yang penting jangkitmu satu-satu. Rombongan ki. Ini setelah bebas gini jangkit baru umroh pagi mungkin lagi dibawa malam. Pelan-pelan juga. Siap istirahat ki dulu. Besok napi baru. Tapi jangkit mau satu-satu. Tak kencing-kencing nanti kodong Ustaz kah. Ustaz bawa kah dulu dibawa maki siang. Sore ada lagi satu, bawa lagi satu. Bukan itu pekerjaan gampang, itu namanya tawaf dan sa'i. Tawaf insya Allah ringkas ji. Injo sa'i, satu kali jalan injo sa'i, 800 meter. PP, 800 kali 7. Ada tentara pernah Pak saya bawa. Nah kira itu satu kali sa'i, shek. Oh tidak, ini 1, 2, 3. Kalau tawaf, ini 360 derajat. Sudah, kenapa? Nah lama sekali nih. Oh ternyata dia pikir sa'i itu begini. 1, sebelum tidak. 1, Safa, Marwah, 1. Marwah, Safa, 2. Ya, bukan begini. 1. Tawaf itu. 1. Kalau sa'i dari Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Berarti mulai dari Safa pasti berakhir di Marwah. Kalau dia berakhir di Safa bisa jadi lebih atau kurang. Boleh pakai skuter. Ada di lantai 3. Yang pakai bawa bajai sendiri. Boleh juga didorong pakai manusia. Kalau memang sakit. Ya. Nah ini dia rutenya. Nih ya. Ini dari Safa. Syaratnya di sini Bu. Kalau ada di sini kita lihat dulu itu Ka'bah. Ya. Ka'bah di sini misalnya, Ka'bah ini Ka'bah. Tapi sekarang tak tutup itu Ibu. Jadi tidak mesti dilihat. Bayangkan saja di belakangnya ini tembok, itu Ka'bah. Sudah mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, tidak mesti dilihat. Sekarang lagi dipugar. Kalau bisa dilihat, cari maki lihatnya. Jantung maki ambil kayu. Maki dulu. Belum pi kuliah Ustaz. Belum. Ya, sudah ya. Mulai dari sini kita berputar. 1. Di sini lari-lari di sini. Ada nanti lampu hijau, lari-lari. Lihat hijau. Lari-lari kecil, bukan ton lari si pakalumba. Tidak, lari-lari kecil. Kalau ibu-ibu ya, kalau dia bisa lari-lari begini. Ya lari-lari itu juga. Yang penting niatkan lari-lari. Ya, sini lampu hijau. Ini jangkit masuk di sini Bu. Ini jalur kursi roda. Nah tak berarti orang itu. Ya, kursi roda di sini. Kecuali capek maki di putaran ketiga. Wih, mati nak naya nak. Wih, ndak bisa mi goyang kakiku nak. Sudah kasihkan roda.
Biasanya ini kalau ini saja 7 kali 150 real. Kalau komplit dengan tawafnya 300 real. Kurang lebih ya 1 juta lah, 1,5 juta. Nah, kita di sini mulai, terakhir di sini, pasti terakhir di sini. Sini selesai 7 kali, 1, 2, 3, 7. Nah, di sini menggunting rambut, merdeka. Selesai Maki. Selesai 1 kali umroh. Besok mau ki lagi umrohkan. Mau ki umrohkan nenek tak. Pikir lagi. Di mana orang mulai? Di miqatnya di Tan'im. Jadi kalau misalnya Ustadz, di hari kedua saya Ustadz mau ka umrohkan ke siang almarhum bapakku. Kalau masih sehat tidak boleh. Saudara tak masih sehat tidak boleh. Kecuali yang sudah meninggal, boleh. Siapa? Anaknya atau mantunya. Kalau masih sehat, tidak boleh. Telepon saja bilang ku doakan ki, mudah-mudahan tahun depan saya bisa bawa ki umroh ke sini. Ya, kalau sudah meninggal yang boleh. Ya, nah, kumpul ki, Ustaz hari kedua mau ke umrohkan. Ada berapa? Oh di rombongan kita ada 10. Nah 10 bareng-bareng ki. Jangan ki mau satu-satu. Bayangkan kalau pagi mau ki diantar. Boleh ji kalau diantar jaki saja dilihat-lihati ki. Ya salah kiri. Nah, boleh ji kalau begitu sih saja. Tapi kalau mau ki ikut ki juga tawaf sama sa'i. Pelan-pelan juga Pak. Mencret ki kodong kalau 3 kali 1 hari. Kan? Nah kalau tawaf mutawif nanti antar ki kasihan. Ya kasih Tommy sedekah. Kayak ini namanya pelayanan tambahan. Ndak miskin jaki itu kalau kita kasih 50 real. Karena sekolah itu kodong. Nah sudah jelas ya. Nah, habis mi kapan? Habis mi. Ya, ada mau ditanyakan? Masih adakah? Tahlul. Tahlul ini minimal 3 lembar rambut, tapi jantung maki hitungi. Ya. Sunnah suami cukur istrinya. Istri cukur suaminya. Ya. Nah, pilih kalau dia mau gundul sambaran mau. Tapi kalau dia masih mau pelihara rambutnya jantung di depannya kasihan. Tok kaki supaya tidak mengodoki lagi nih. Ya kan? Nah, minimal 3 lembar ya. Nah. Sudah ya. Selesai nih. Tip masuk masjid. Nah, ini yang paling penting sekarang. Jadi itu sekarang masjid tidak setiap saat buka. Biasanya 30 menit sebelum azan tutup nih. Jangan sampai kita terbiasa kodong sangin di pekarangan jaki sholat. Memang sama pahalanya, tapi rugi-rugi tong kalau jauh-jauh ki pergi tinggalkan ini, nah sangin di luar jaki di sampingnya toilet sembayang. Memang sama pahalanya, sama. Tapi sebaiknya dulu saya selalu anjurkan, karena sekarang tidak bisa nih. Kalau bisa sholat ki lihat Ka'bah. Bagaimana caranya supaya bisa ki lihat Ka'bah? Karena kalau sholat lihat dinding masjid, di Indonesia bisa ji. Dinding dilihat. Tapi lihat Ka'bah secara langsung hanya ada di Masjid Haram. Jadi sebaiknya begitu juga Masjid Nabawi. Ya. Ingat nomor atau nama pintu masuk. Pintu masuk di sana ada semua nomornya, ada namanya. Ya. Kemudian bawa kantong kain untuk menyimpan alas kaki, payung. Sebelum masuk masjid buat janji tempat bertemu jika ingin pulang bersama. Ini di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu enak Pak karena satu arah jadi tidak kredit. Masjid Haram itu yang susah karena kredit semua orang kata putar orang toh. Kalau Masjid Nabawi kan satu arah di kiblat, semua mengarah ke sana. Kalau di Masjid Haram ada yang mengarah ke sini, ada yang dari sana, ada jadi kredit ki. Lebih tidak teratur. Jangan lupa janji waktu bertemu. Kemudian tempat berkumpul dapat dipasangi bendera rombongan jamin nih. Ya sudah. Nah. Selesai nih? Sini nih, ini belum belum bisa. Belum bisa ini. Nah, sudah dijelaskan tadi ini. Tips menyimpan uang dengan aman. Biasanya itu kalau saya ada itu rim-rim itu yang model-model rim-rim Arab ada di situ. Ya. Atau simpan sama suami tak, istri tak. Titipkan kalau banyak uang kita bawa, ya titip ini di ini nih. Di sini kita titip. Kalau banyak sekali. Ya. Sudah ini. Di hotel. Ini mandi 1 jam sebelum waktu sholat.
Jadi begitu tiba Ki itu ada nanti petunjuk waktu sholat. Kalau waktu sholat 12:30 itu sebaiknya jam 12 mandi Maki. Atau 11:30 supaya dapat Ki sholat jamaah bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Kemudian naik lift bagi perempuan jangkit sendiri. Ya, sebaiknya berombongan. Ya, sudah semua ini. Ya. Sudah semua. Ya. Ya, ini yang penting, jangan tergantung pembimbing. Ya sudah. Nanti selama di sana ikuti arahan pelaksana Ustaz kalau diajak Ki untuk datang dengar ceramah, datang Ki. Ya. Ya, ada ceramah itu nanti akan dilakukan tausiah. Ya, pendalaman agama. Ya. Sudah. Ini tips makan. Biasa juga itu ada ketika berhadapan sama makanan, banyak sekali ngambil sampai dia mubasir. Lebih baik tambah Ki daripada kita mubasir. Ternyata makan enak-enak dirasa. Baru kita tambah daripada langsung Ki ambil porsi mengamuk. Tuh, ada mementong itu kayak gunung bawah karaing. Ya, akhirnya ndak habis. Sedikit aja kita makan, sudah itu kalau kita merasa masih butuh tambah lagi. Ya, daripada kita buang-buang. Sudah Mini. Selesai Mi.